Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usulil fiqhi karya fadilatul syekh al-allamah Abdullah bin Saleh al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pembahasan nasakh, khususnya dalam pembahasan tentang pembagian nasakh jika ditinjau dari sisi al-mansukh atau dalil yang dihapus hukumnya. Namun sebelum itu, ikhwas sekalian, sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang nasakh, definisinya dan syarat-syaratnya. Kemarin saya lupa menyebutkan kesimpulan tentang syurut an-nasakh, syarat-syarat nasakh. Taib. Syarat nasakh ada dua. Yang pertama, antujad haqiqatu an-nasakh, adanya hakikat nasakh, yakni pada suatu dalil. Dan ini ada 4 pembagiannya. Ada 4 pembagiannya. Yang pertama, ayyakuna rafi'an li asl al-hukum. Nasakh itu harus bisa mengangkat hukum asal. Ayyakuna rafi'an li hukmil asli. Ayyakuna rafi'an li hukmi atau li asli al-hukmi. Sama. Jadi yang pertama, atau syarat yang pertama tadi, terdapatnya hakikat an-nasakh. Dan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ayyakuna rafi'an li aslil hukum. Dalil yang menghapus itu harus mampu dan bisa menghapus asal dari hukum. Yang kedua, ayyakuna rafi'an, sama, li hukmin syar'i. Dia harus mengangkat hukum syar'i, atau hukum yang diangkat harus berupa hukum syar'i. Apa maksudnya hukum syar'i? Hukum yang tetap dengan dalil. La libara'atil asliyah. Ini sambungannya. Ayyakuna rafi'an li hukmin syar'iyyin la libara'atil asliyah. Bukan hukum yang tetap dengan bara'ah asliyah. Yang ketiga, ayyunsakha bi hukmin syar'iyyin tsani. Kalau tadi yang dihapus. Kalau yang ketiga ini, hukum yang menghapus. Juga harus berupa hukum syar'i. Paham ini? Harus berupa Al-Quran dan sunnah. Keluar darinya apa? Ijma' dan qiyas. Yang keempat, ayyakuna mutarakhiyan anil khitabil awal. Dalil yang menghapus atau khitab yang kedua itu dia harus mutarakhiyan, berjarak dengan khitab yang pertama atau dalil yang pertama yang dihapus. Ini syarat yang pertama yang mengandung 4 hal. Yang kedua, ayyakunan nasikhu wahyan. Ayyakunan nasikhu wahyan minal kitabi was sunnah. Syarat yang kedua, an-nasikh atau dalil yang menghapus, dia harus berupa wahyu. Dan yang diinginkan dengan wahyu di sini minal kitabi was sunnah. Fala naskha bil ijma'i walal qiyas. Maka tidak ada nasakh dengan ijma' dan tidak pula qiyas. Taib. Bismillah. Alhamdulillahil alimil fatiri. Thumma salatu ma'a salamin bahiri ala nabiyil hashimiyil hadi wa alihi wa sahbihi wal auladi. Masyaallah.
Qala Syekh Al-Imam Al-Haramain rahimahullah qawluhu wan nasfu ila badalin. Afwan. Kalau antum baca qauluhu, ini kan ucapannya siapa? Asy-Syarih. La, Asy-Syarih ini qauluhu. Nanti ucapannya Juwaini itu wan nasfu. Boleh antum baca. Kalau antum baca qauluhu, berarti antum sebut siapa? Asy-Syarih. Qala Asy-Syarih hafizahullah qauluhu. Karena yang sebutkan qauluhu ini Syarih. Bisa antum hapus qauluhu, langsung masuk dalam nasakh, tapi dengan cara yang biasa kita sebutkan. Qala Asy-Syarih hafizahullah taala inda qaulil muallif wan nasfu ila badalin ila akhirih qala hadza ma'tufun ala ma qabla. Bisa seperti itu. Karena masalahnya qauluhu ini ucapannya siapa? Asy-Syarih hafizahullah, bukan ucapannya Al-Juwaini. Fadhal. Qala hafizahullah qawluhu Nah, wan nasfu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa aghlaz wa ila ma huwa akhaf hadza ma'tufun ala ma qablah ay wa yajuzu an-nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ma'na ila ghairi wa ma'na ila badalin ayatiyal hukmu enggak ada alnya. ayatiya hukmun akharin Akharu ayatiya hukmu ayatiya hukmun akharu ayatiya hukmun akharun badala hukmi al-mansukhi wa hadha an-naw'u la khilafa fihi wa ma'na ila ghairi badalin ay yazul al-hukmu as-sabiqu wa la yakhlufuhu hukmun akharun wa hadha akharun itu tidak ditanwin. Akharu wa hadha madhhabul jumhuri Nah, wa masaluhu bin naskhi wujubi wujubu taqdimis jubi. wa masaluhu bin Pokoknya sampai sodako ini mudhof nilai semua. wa masaluhu binaskhi wujubi taqdimis sadaqati Naam. baina yaday nahwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala Naam. ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah Naam. nusiqat biqaulihi ta'ala a'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa qad mana'a hadha an-naw'u adh-dhahir Hadha an-naw wa qad dhahara la. Wa qad mana'a hadhan wa qad mana'a hadha an-naw'a adh-dhahirata adh adh-dhahiriyata la. Mana fa'ilnya mana? wa qad mana'a hadha an-naw'a adh-dhahiratu La adh-dhahiriyatu, karena ini nisbah kepada madhab. nam wa qad mana'a hadha an-naw'a adh-dhahiriyatu wa ayyada dhalika asy-syaikh Muhammadu al-Amin asy-Shinqiti rahimahullah wa qala innal qawla bin naskhi ila ghairi badalin qawlu batilin qaulun batilun Naam. wa in qala bihi jumhurul ulama li anna Allah ta'ala yaqul ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa ajaba an
an ayatis sadaqati bi anna alladhina nusikha Bi anna alladhi nusikha bi anna alladhi bi anna alladhi nusikha huwal wujubu wa ammal istihbabu fa huwa bakin lam yunsakh Naam. فالنسخ إلى بدل وورد هذا الوجوب عن الكمال ابن الهمام. Naam. Sampai situ. Sama qala asy-syarih hafizahullah taala qawluhu ay qaul al-Juwayni rahimahullah wan nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa aghladu wa ila ma huwa akhaffu. Ini pada matan qala hadza ma'tufun ala ma qablah. Ini ataf kepada apa yang sebelumnya. Apa sebelumnya? Yajuzun nasxu atau yajuzu nasxu apa? Yajuzu nasxu ar-rasmi wa baqa'ul hukmi wa nasxul hukmi wa baqa'ur rasmi wa nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin ila akhirih. Ini ataf kepada sebelumnya. Ya, ai apa maksudnya? Wa yajuzu an-nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin. Beliau ingin menjelaskan bahwa di antara masailin nasakh ini, bolehnya nasakh itu terjadi baik dia terjadi dengan badal atau tidak. Apa maksudnya badal? Dijelaskan lagi. Wa makna ila badal ayatiya hukmun akharu badala al-hukmil mansukhi wa hadha an-naw'u la khilafa fi. Maksudnya nasakh itu terjadi dengan adanya hukum yang lain yang menggantikan hukum yang dihapus. Ini maksudnya. Berarti nasakh ila badal maksudnya nasakh penghapusan hukum dengan adanya hukum yang menggantikannya. Wa hadan nau'u, dan jenis yang ini, jenis yang pertama nasakh ila badal la khilafa fih. Tidak ada yang berselisih di atasnya. Maksudnya ala jawazihi, akan bolehnya. Nah, wa makna ila ghairil badal, adapun makna ila ghairi badal, apa maksudnya nasakh terjadi ila ghairil badal? Kata beliau ayyazulal hukmu as-sabiqu wala yakhlufuhu hukmun akhar, yaitu hilangnya dan diangkatnya hukum yang sebelumnya tanpa adanya hukum yang lain yang menggantikannya. Jadi intinya nasakh ada dua, nasakh yang ada penggantinya dan nasakh yang tidak ada penggantinya. Dan wahada madhab al-jumhur, dan untuk bentuk yang kedua ini adalah madhab al-jumhur, mayoritas ulama. Maksudnya apa? Ala jawazihi, mereka berpendapat bahwa nasakh yang kedua ini juga boleh. Wa mathaluhu binaskhi wujubi taqdimi shadaqati baina yaday najwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencontohkannya dengan penghapusan kewajiban untuk mengedepankan sedekah tatkala ingin memanggil Nabi alaihi salatu wassalam di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, yakni para sahabat di masa itu, kalau kalian ingin memanggil Nabi alaihi salatu wassalam, maka berikanlah, keluarkanlah sedekah ya sebelum kalian memanggil beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan akan kewajiban di masa sahabat untuk memberikan sedekah kepada Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mereka ingin memanggil Nabi. Paham ini? Mengedepankan hajatnya, apapun itu. Dari lafaz apa diambil kira-kira? Dari lafaz mana kewajiban diambil sini? Faqaddimu amr wal aslu fil amri yufid al-wujub. Ya, praktekkan itu kaidah usuliyah. Kata beliau nusikhat, maksudnya hadhil ayah, ayat ini yang mengandung tentang wajibnya sedekah tatkala memanggil Nabi alaihi salatu wassalam, nusikhat, dihapus. Dengan apa? Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah atau sadaqat. Apakah kalian yang takut untuk menjadi miskin dengan mengedepankan atau memberikan sedekah tatkala kalian memanggil Nabi alaihi salatu wassalam? Maka kalau begitu kata Allah, fa idza lam taf'alu, kalau kalian tidak mampu untuk melakukannya, wa taballahu alaikum, dan Allah juga akan memberikan taubat untuk kalian,
maksudnya memaafkan kalian atas ketidakmampuan kalian. Faqimus sholata wa atuz zakat. Maka kalau begitu dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Syahidnya mana? Nah, sekarang fa illam taf'alu atau fa idza lam taf'alu wa taballahu alaikum. Hukum ini dihapus, yang sebelumnya wajib menjadi tidak wajib. Nah, sekarang dihapusnya hukum wajib menjadi tidak. Apakah ada hukum yang menggantikannya? Tidak ada. Paham ini? Tidak ada hukum yang menggantikannya, dan ini madhab al-jumhur. Adapun kata beliau, wa qad mana hadha an-naw'u aw hadha an-naw'a adh-dhahiriyyah. Orang-orang Dhahiriyah, pengikut dari Daud al-Dhahiri, itu melarang jenis ini. Maksudnya mereka menganggap bahwa jenis ini tidak syah dan tidak ada bentuknya. Wa ayyada dzalika Syekh Muhammad al-Aminu asy-Syinkiti. Kenapa saya baca al-Aminu asy-Syinkiti? Badal. Nah, ini i'rab yang seperti ini sama dengan i'rabnya Umar ibn al-Khattab. Sama seperti i'rabnya Ibrahim al-Khalilu. Sama. Yang seperti ini kata para ulama ada 3 i'rabnya. Bisa di i'rab sifat, bisa di i'rab badal, bisa di i'rab atful bayan. Nah, dan pendapat ini kata beliau, pendapatnya Dhahiriyah yang menganggap bahwa nasakh yang seperti ini tidak ada bentuknya, ini ayyadahu, dikuatkan oleh Syekh Muhammad al-Amin asy-Syinkiti rahimahullah. Waqal, dan beliau berkata, innal qawla bin naskhi ila ghairi badalin qaulun batil. Bahwasanya pendapat yang mengatakan adanya nasakh tanpa adanya badal, hukum yang menggantikannya, ini adalah qaulun batil, perkataan atau pendapat yang batil. Ini jelas sekali ya, beliau tasrih. Bahkan kata beliau, wa in qala bihi jumhurul ulama. Bahkan biar jumhur ulama berkata dan berpendapat dengan itu, tetap batil, kata Syinkiti rahimahullah. Kenapa? Ada dalilnya juga ternyata. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus suatu hukum atau kami meninggalkannya, kecuali kami pasti akan mendatangkan hukum yang lebih baik darinya atau paling minimal semisal dengannya. Intinya pasti ada hukum yang menggantikannya, mau itu lebih baik atau semisal. Wa ajaba, dan untuk dalil yang dipakai berdalil oleh jumhur tentang adanya nasakh ila ghairi badal, mereka jawab dengan jawaban yang subhanallah. Kata beliau, bi anna alladhi nusikha huwal wujub. Sekarang ayat itu yang dihapus adalah hukum wajib. Wa ammal istihbab fa huwa baqin lam yunsakh. Adapun hukum sunnahnya sedekah itu tetap dan tidak ada yang menghapus. Menghapusnya. Fanashu ila badal. Kalau begitu, penghapusan yang terjadi di dalam ayat ini itu penghapusan dengan hukum yang menggantikannya, dengan hukum yang menggantikannya. Paham maksudnya Syinkiti rahimahullah ini? Betul. Allah mengatakan, fa idza apa kata Allah? Fa idza lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakah. Betul. Tapi ayat ini menghapus hukum wajib, tidak menghapus hukum sunnah yang menjadi hukum asal dari sedekah. Ini kata Asy-Syinkiti rahimahullah. Wa warada hadzal jawabu anil Kamal ibn al-Humam, dan jawaban ini itu diambil dari Al-Kamal ibn al-Humam. Nah, dalam At-Tahrir ada ta'liq di bawah itu dalam At-Tahrir. Nah, Iqra, lanjut. Qala hafizahullah wal qawlu bil jawazi azharun li quwwati ma'khudhihi. Baca cepat saja, antum salah nanti saya tegur. Kewajiban antum baca. Wa amma masdadallah bihi. Oh, ayo nah. Wa amma masdadallah bihi al-mani'una min al-ayatil karimati fa'anhu salasatu ajwabin.
فعنه ثلاثة أجوبة. الأول أن المراد بالآية هنا Ini apa نظم antum baca? الجملة ولفظها. Betul. Yang lain dibaca apa nih kira-kira? Fa'anhu. Fa'anhu. Hah? Fa'anhu. Saya juga tidak sempat aneh nih. Saya tidak tanabuh tadi. Tidak apa-apa, lanjut. Al-awal. الأول أن المراد بالآية هنا نظم الجملة ولفظها. Lanjut. لورود ذلك في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع. قال تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل ولا دليل هنا. ولا دليل لا نافية للجنس. ولا دليل هنا. الثاني سلمنا أن المراد نسخ الحكم. نعم. وهذا لا يعارض النسخ إلى غير بدل لأن الله لا يعارض النسخ إلى غير. La yu'aridu sudah ada fa'ilnya, dhamir mustatir, takdiru huwa kembali ke hadha, dan hadha kembali kepada naskhul hukmi. Sekarang naskh setelahnya apa itu? Apa jadi maf'ul bih? Aywa, berarti wa hadha la yu'aridu. Hadha la yu'aridu an-naskha ila ghairi badalin. Naam. Li'anna Allah Ta'ala لأن الله تعالى عليم حكيم فقد يكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس. Naam, yang ketiga. الثالث سلمنا أن المراد نسخ الحكم لكنه عام دخله التخصيص بما نسخ إلى غير بدل وتخصيص العموم جائز والله أعلم. Amma ijabatuhum. وأما أجابتهم ini masdar dari fa'ala atau afa'ayatan. وأما أجابتهم Naam. عن آيات وأما إجابتهم عن آيات الصدقة وأنه نسخ الوجوب وباقي الاستحباب وهذا فيه نظر. فهذا فيه نظر. فإن الآية pakai alif lam. Ada. Labas. Lanjut. فإن الآية أشفقتم لم تثبت حكما تكليفيا. لم تثبت karena hukman, makanya diharokati itu hukman supaya antum tahu oh ternyata ini tasbut tuthbit, yang benarnya tuthbit kan ada maf'ul bihnya. Kalau tasbut lazim, paham ini? Kalau lazim sudah terbatas ada mifailnya berarti ayata. Nah sekarang ini setelahnya di nasab menunjukkan bahwa ada pasti amilnya ini yang buat dia nasab. Ya yang paling dekat tuthbit.
lam tusbit hukman taklifiyan taklifiyan akharan. Nah, jangan pernah tanwin itu akhir. Itu akhir tidak pernah atau tidak akan pernah ditanwin sampai hari kiamat, kurang 2 hari. Walaupun sampai hari kiamat tidak akan pernah ditanwin. Lanjut, wa kaunu at-tasadduq Wa kaunu at-tasadduqi manduban ilaih. kana wa akhwatuha, Manduban. dia beramal dengan tasarifnya. Kana yakunu kaunan. Wa kaunu at-tasadduqu manduban ilaih. Aywa, makanya dikasih manduban di situ. Menunjukkan bahwa kananya beramal. Wa kaunu tasadduqu manduban ilaihi. In kana bihadha an-nasikhi fala dalila fihi. kana bihadza In kana bihadha an-nasikhi cocok ya. In kana bihadza, saya kira hada. In kana bihadza nasikhi fala. In kana bihadha an-nasikhi fala dalila fihi. Naam. Wa in kana bil adillatil ammati allati nudibat ila at-tasadduqi fahada Naam. musallaman. Naam. Lakinnaha khussatun bil musirina. Naam. Wa hiya ammatun fi jami'il awqati wa taqdimu sadaqati indal munajati kana wajiban alal agniya'i wal fuqara'i ala sawa'i wallahu a'lam. Naam, jazakumullah khairan. ثم قال حفظه الله تعالى وأجاب أول قوله بالجواز أظهر لقوة مأخذه. Hanya saja kata beliau Asy-Syarih hafizahullah, jawaban atau pendapat yang mengatakan akan jawaznya bolehnya nasakh ila ghairi badal. Ini pendapat siapa? Jumhurul ulama. Kata beliau azhar, lebih nampak, lebih jelas, lebih kuat, liquwati ma'khadihi, karena kuatnya sumber pendalilannya. Wa amma mastadalla bihil mani'una min al-ayatil karimah fa anhu thalathatu ajwibah. Adapun apa yang disebut oleh al-mani'un, orang-orang yang melarangnya, yang menganggapnya. Siapa mereka? Al-Zahiriyatu wal Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Beserta apa yang mereka pakai berdalil dari ayatul karimah, maka bagi mereka ada 3 jawaban. Al-awwal, yang pertama, annal murada bil ayati huna, bahwa yang diinginkan dengan ayat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Kata beliau, nansakh min ayatin, yang disebut, yang diinginkan dengannya nadhumul jumlati wa lafdhiha, yang dihapus itu lafadznya, bukan bukan hukumnya. Dan yang pembahasan kita sekarang ini adalah hukum yang dihapus, bukan lafadz. Liwurudi dzalika fi kitabillahi ta'ala fi aktsari min maudhi'. Karena makna yang seperti ini, ayat diterjemahkan dengan lafadz, ini banyak datang dalam kitabullah di tempat yang banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya kan? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, ini tentang seorang rasul yang Allah utus kepada suatu kaum. Kata Allah, rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan hati-hati mereka. Apa sekarang makna ayat di sini? Lafadz atau hukum yang dibaca? Lafadz, dan ini yang zahir telah berlalu. Makna zahir dan muawwal. Yang mana dikedepankan, zahir atau muawwal? Yang zahir. Maka kata beliau, wal aslu fil itlaqil haqiqah. Asal dari pengitlakan suatu kata, maknanya itu adalah hakikatnya yang langsung mutabadir fid dhihn. Wala yusraful lafdhu an zahirihi, dan tidak boleh untuk memalingkan lafaz dari zahirnya illa bidalil, kecuali dengan dalil. Dan pada ayat ini la dalila huna, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ayatihi di sini hukumnya, tapi yang zahir, yang langsung mutabadir fil dhihn,
yatlu alaihim ayatih ay lafzihi. Ini jawaban yang pertama. Paham gini? Jadi tidak masuk berarti kalau mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang berkata bahwa tidak ada ayat yang dihapus kecuali pasti Allah akan datangkan hukum yang lebih baik atau yang semisal. Apa bantahannya? Bukan hukum yang dimaksud dalam ayat itu. Tapi kata Allah, tidaklah Allah menghapus suatu ayat kecuali Allah datangkan ayat yang lain walaupun hukumnya beda. Paham ini? Paham tidak? Jawaban yang kedua, oke, salamna. Kami ikut bersama kalian. Annal murada nashul hukmi. Bahwa yang diinginkan dalam ayat manansakh min ayatin ay min hukmin. Yang diinginkan dengannya menasakh hukum. Baik. Hanya saja hadza la yu'aridun naskha ila ghairi badal. Pendapat ini tidak menghalangi adanya nasakh tanpa badal. Dari sisi mana? Lianna Allah Ta'ala alimun hakim. Karena Allah Subhanahu wa taala dia yang Maha mengetahui lagi Maha hikmah. Faqad yakunu adamul hukmi khairan min dalikal hukmil mansukh fi naf'ihi linnas. Maka terkadang tidak adanya hukum itu lebih bagus daripada adanya hukum. Berarti kalau ada ayat yang dihapus hukumnya, kemudian Allah tidak datangkan hukum yang menggantikannya, ini kata beliau kadang lebih bagus daripada Allah menghapus hukum dan menjadikan hukum yang baru yang menggantikannya. Paham ini? Ini jawaban yang kedua. Paham tidak? Nah, yang ketiga, oke, kita kembali mengikuti pendapat kalian. Salamna annal murada nashul hukmi, bahwa yang diinginkan dalam ayat adalah nasakh hukum. Hanya saja dia adalah lafaz yang umum yang kemasukan takhsis, pengkhususan bima nusikha ila ghairi badal, terhadap apa yang dihapus tanpa badal. Taksis yang diinginkan di sini ayatun najwa. Ayatun najwa. Ya kan? Ayatun najwa. Ta'liq di bawahnya. Ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqa al-ayat. Adapun ila bima nusikha ila ghairi badal, ini ayatus sadaqah. Ayatus sadaqah. Baik. Wa taksisul umum jaiz, dan dalam bab ini mengkhususkan lafaz yang umum itu boleh adanya. Wallahu a'lam. Wa amma ijabatuhum an ayati sadaqati wa annahu nusikha aw nasakha al-wujuba baqiya baik. Aw naskhul wujubi wa baqiya al-istihbab. La, bukan. Nasakhul wujuba kayaknya. Wa amma ijabatuhum anil ayah atau an ayati sadaqah. Adapun jawaban mereka terhadap ayat sadaqah. Apa tadi mereka katakan? Bahwa ayat sadaqah itu bukan nasakh ila ghairi badal. Tapi dia tetap dikatakan nasakh ila badal. Karena maksudnya di situ ayat itu menghapus hukum wajib, tapi tidak menghapus hukum sunnah. Nah, ini dibantah lagi. Jawaban ini kata beliau bahwasanya ayat ashfaqatum ini tidak menetapkan hukum taklifiyah yang lain. Tidak seperti yang mereka katakan. Karena mereka katakan kan tadi apa? Ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu fataballahu alaikum fa aqimus shalah al-ayah. Kata mereka, ayat ini betul menghapus hukum sebelumnya, tapi dia hanya menghapus hukum wajib. Adapun hukum sunnahnya bersedekah itu tetap dijawab. Sekarang ayat ashfaqatum bersamaan dia menghapus hukum wajib, dia tidak menetapkan hukum yang lain selain wajib. Paham ini? Paham tidak? Apakah antum sekarang Allah mengatakan karena kalian merasa berat, maka kalau kalian tidak melakukannya, saya ampuni. Ini kata Allah. Berarti menghapus hukum wajib sedekah. Sekarang, apakah antum pahami ayat ini bersamaan dengan dia hapus hukum wajib, dia tetapkan hukum sunnah? Kan tidak. Makanya kata beliau di sini, ayat ini sama sekali tidak menetapkan hukum taklifiyah yang lain. Paham ini? Wa kaunut tasadduqu manduban ilaihi.
Adapun kalau mereka mengatakan hukum sedekah itu tetap di atas hukum sunnah, maka kita tafsir, kita rinci. Kalau dia menetapkan hukum sunnah ini dengan dalil nasikh, maka tidak ada dalil yang menunjukkannya. Maksudnya kalau dia tetapkan hukum sunnah ini dengan penghapusan hukum wajib, maka ini tidak ada dalil yang menunjukkannya. Karena itu tadi, dihapusnya hukum wajib sedekah dengan ayat a'ashfaqatum, ini hanya khusus menghapus hukum wajib, tanpa menetapkan hukum taklif yang lainnya. Maka kalau dia menetapkan hukum sunnah sedekah dengan penghapusan hukum, ini tidak ada dalil yang menetapkan hal tersebut. Paham ini? Tidak kuat pendapatnya. Wa in kana bil adillatil ammatil lati nadabat ila tasadduqi fahada musallamun. Adapun kalau dia tetapkan hukum sedekah sunnah setelah dihapusnya kewajiban bersedekah pada ayat najwa, itu ditetapkan dengan dalil-dalil umum yang menunjukkan akan sunnahnya sedekah, maka ini kita terima. Paham ini? Hanya saja perlu diketahui, ayat ini khusus untuk orang-orang al-musirin, orang-orang yang lapang. Paham ini? Maksudnya ayat-ayat yang menunjukkan akan sunnahnya sedekah secara umum, ini tidak bisa juga kita katakan ya mengkhususkan ayat najwa, karena dia datang umum untuk orang-orang yang musirin. Wahya amma fi jami'il awqat. Dan ini umum untuk setiap waktu. Ya kan? Wa taqdimus shadaqah indal munajah kana wajiban 'alal aghniya wal fuqara. Berbeda dengan hukum yang dihapus tentang ayat najwa. Karena hukum sedekah di situ itu tidak khusus bagi orang-orang yang lapang saja, tapi untuk orang-orang yang lapang dan orang-orang yang miskin juga. Lagi pula kewajibannya alas sama. Tidak ada bedanya. Paham ini? Adapun waktunya maka dia khusus pada saat najwa, memanggil Nabi alaihi salatu wassalam. Paham di bantahannya ini? Jadi bantahannya itu dari dua sisi. Pertama kan orang-orang Dhahiriyah dan Asy-Shinqiti rahimahullah, dia mengatakan dalil yang dipakai jumhur untuk berdalil akan adanya nasakh ila ghairi badal itu tidak syah. Karena katanya ayat a'ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat ini menghapus hukum wajib, bukan tanpa badal, tapi tetap ada badalnya. Apa badal dari hukum wajib? Sunnah. Karena dihapusnya hukum wajib itu tidak menghapus hukum sunnahnya bersedekah. Sekarang kata beliau bantahan yang pertama, ayat a'ashfaqatum sama sekali tidak menetapkan hukum sunnah, melainkan dia datang hanya untuk menghapus hukum wajib. Apakah kita bisa mengatakan, oh kalau begitu ada hukum wajib yang dihapus, berarti hukumnya kembali sunnah? Bisa kita katakan seperti itu? Lah. Makanya tidak mengharuskan hal tersebut. Jawaban yang kedua, sekarang kalau kita menetapkan hukum sunnah bersedekah, kita lihat dulu, apakah kita tetapkan melalui ayat yang menghapus tadi, sama seperti caranya Dhahiriyah dan Asy-Shinqiti? Kalau begini tidak ada dalil yang menunjukkannya. Paham ini? Tapi kalau dia tetapkan juga dengan dalil umum, anggaplah kita mengatakan, oke, kita sudah bantah yang pertama, bahwa ayat a'ashfaqatum, dia menghapus wajib, tapi tidak menetapkan sunnah. Nah, dia berdalil mungkin dengan dalil-dalil umum, yang menganjurkan sedekah, menunjukkan akan sunnahnya. Itu pun dalil ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena berbeda konteks. Karena dalil sedekah yang umum itu dikhususkan bagi orang-orang yang lapang. Adapun waktunya umum, baik dalam keadaan najwa memanggil Nabi atau tidak. Dan sedangkan ayat najwa untuk orang-orang yang diwajibkan umum, berbeda dengan dalil umum tadi, orang-orang yang diwajibkan khusus. Kalau ayat najwa, orang-orang yang diwajibkan umum, baik untuk orang yang kaya atau orang yang miskin, wajib bersedekah pada waktu itu. Adapun dari sisi waktunya, dia lebih khusus pada waktu najwa saja, tidak pada waktu yang lain. Sedangkan ayat umum yang menunjukkan akan sunnahnya sedekah ini umum, mau dalam keadaan najwa atau tidak. Paham ini? Jadi tidak ada dalil bagi mereka. Ya kan? Ya, makanya yang dirajihkan oleh Asy-Syarih hafizahullah adalah pendapat al-jumhur yang mengatakan akan bolehnya. Paham ini? Nah, kita selesaikan besok insyaallah taala.
dan semoga kita bisa masuk ke dalam pembahasan berikutnya tentang nasakh ini ya, tentang nasakh yang ditinjau dari an-nafi'. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik.